Sebagai anak sekolahan, kita punya banyak banget drama-drama remaja yang sangat menyebalkan gitu ya. Salah satunya adalah kita membenci teman kita yang berprestasi di sekolah, dan tanpa pernah kita tahu juga kalau teman-teman kita yang berprestasi di sekolah itu membenci kita sebagai siswa biasa. Gue pribadi punya pengalaman, gue pernah membenci teman gue yang berprestasi di sekolah waktu zaman SMP. Dia juara kelas 3 tahun berturut-turut, dan itu juara umum. Dan dia pelit. Gue menganggap dia itu orang yang pelit, orang yang merasa dirinya tuh paling hebat, merasa dirinya paling pinter gitu. Ya memang pada kenyataannya dia pinter gitu. Gue juga dulu gak suka sama ketua kelas gue waktu SD, karena dikit-dikit dia ngelaporin kalau ada temannya yang ribut, ada temannya yang ngobrol, atau ada temannya yang nyontek. Dia pasti selalu ngadu itu ke guru. Dulu gue mikir, nih orang mau caper gitu kan. Dia pengen dapat perhatian dari guru gitu, dia pengen dianggap yang paling baik gitu. Waktu SMP juga gue gak suka sama ketua OSIS gue gitu kan, karena dia suka ngadain razia dadakan, razia apapun itu, razia HP, razia rok, razia rambut, dan banyak razia lainnya yang gue gak suka itu, karena itu diadain secara tiba-tiba banget gitu kan. Dan banyak banget lah pokoknya kisah-kisah dimana gue membenci teman-teman gue yang berprestasi gitu. Karena gimana ya, gue gak tahu itu disebut membenci kah, atau disebut iri kah, atau disebut syirik dan lain-lain. Gue gak ngerti, gue cuma gak suka aja gitu sama sikap mereka pada waktu itu. Ya mungkin gue gak suka sama mereka juga karena gue gak ada di posisi mereka gitu loh. Sampai akhirnya gue ada di titik dimana Tuhan mungkin ngerasa geram sama gue, karena lu terlalu banyak mau benci orang, udah deh gue bikin lu dibenci orang juga. Mungkin Tuhan berpikir seperti itu, dan pada akhirnya setelah gue SMA, gue ngerasain gimana rasanya jadi siswa berprestasi lah. Gimana rasanya dianggap sombong sama temen, gimana dia dianggap orang yang sok-sokan gitu. Padahal kita gak pernah ngerasa begitu gitu loh. Dan mungkin ini juga yang dialamin sama teman-teman gue dulu yang berprestasi di sekolah gitu. Mereka gak pernah ngerasa ini gitu, tetapi mereka selalu dianggap seperti itu. Dan jujur ini gimana ya, sangat-sangat menyebalkan banget sih. Gue gak pernah berharap gue ada di posisi ini, dan mungkin teman-teman gue juga dulu berharap tidak pernah ada di posisi itu gitu loh. Dan emang basically gue bukan anak yang jenius, bukan anak yang super cerdas ataupun gimana ya. Gue hanya sekedar anak yang beruntung gitulah ibaratnya. Hokinya gue aja gitu sekarang di SMA. Dan gue ngerasa mungkin jadi anak yang biasa-biasa aja itu lebih menyenangkan. Asli lebih menyenangkan banget, dimana kita gak perlu terlalu fokus ke pelajaran, dimana kita nggak ragu untuk ngobrol di kelas. Pokoknya hal-hal yang dulu bisa gue lakuin dengan leluasa waktu gue nggak berprestasi, itu tuh nggak bisa lagi gue lakuin gitu. Gue nggak bisa semena-mena lagi sama pelajaran, karena kita tahu lah kalau anak berprestasi terus nilainya turun, pasti bakal dijudge sama teman-teman lainnya. Dan gue menghindari banget hal-hal itu gitu loh. Lelah banget rasanya, terus-terusan berpura-pura jadi sempurna, terus-terusan berpura-pura jadi orang yang keren. Gue merasa kalau jadi seperti ini tidaklah membuat gue bahagia gitu. Gue merasa bahwa jadi orang yang biasa-biasa saja itu lebih bebas. Dan gue kembali lagi berpikir tentang teman-teman gue dulu yang gue benci gitu. Apakah mereka juga punya perasaan yang sama kayak gue gitu, bahwa mereka tuh gak pernah bahagia gitu dengan posisi mereka yang berprestasi itu gitu. Mereka pun ingin biasa saja, mereka pun ingin menjalankan kehidupan yang ya normal-normal aja gitu, gak terlalu kaku, gak terlalu fokus gitu ibaratnya. Dan gue ngerasa
gue orang yang bodoh banget karena gue udah membenci orang seperti mereka. Dan mungkin ini karma sih. Dan poinnya yang mau gue sampaikan adalah kita gak bisa dengan mudah menilai hidup orang lain, bagaimana menilai perasaan seorang hanya karena kita ngeliat dia berprestasi, otomatis dia sempurna, otomatis dia bahagia. No, itu gak merepresentasikan sama sekali bahwa dia anak yang bahagia atau tidak. Prestasi sebesar apapun, kalau kamu hidup dalam tertekan, kalau kamu hidup dalam keterbatasan, kebebasan, lo pasti bakal ngerasa hidup tidak nyaman. Itu sih. Jadi, apakah anak yang berprestasi benar-benar bahagia? Jawabannya tidak juga. Apakah anak yang bebas juga bahagia? Ya tidak juga. Karena gue pernah berada di kedua posisi itu. Dimana ketika gue jadi anak yang biasa saja, gue iri. Ketika gue jadi berprestasi, gue terkekang. Jadi, ya begitulah hidup. Mungkin kita sebagai manusia memang terlalu sulit untuk bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan ke kita.